Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan masuk surga. Aminnya lebih kencang dan lebih rapi daripada jawaban. Saya doakan mudah-mudahan yang tak menjawab salam juga Allah izinkan masuk surga. Yang jadi pertanyaan, mau masuk surga? Ada yang mau malam ini? Kapanpun Allah panggil, Allah izinkan kita semua berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa maqdirihi azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, Allah bersumpah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan dengan perkara kita duduk sebelum melaksanakan salat tarawih dan witir ini, insyaallah menjadi amalan yang bisa mendatangkan berkahnya Allah. Dan mudah-mudahan dianggap semakin dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan bapak ibu umur yang panjang penuh berkah. Allah berikan bapak ibu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan bapak ibu rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang bisa menghantarkan bapak ibu ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Madinah dan Mekah. Dan insya Allah Allah izinkan bapak ibu akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalimat yang paling indah selain banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul yang sudah ditetapkan, amalan-amalan di usia senja. Ini kayaknya sesuai dengan yang hadir nih Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, masjid awal Ramadan itu bak seperti mohon maaf Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti gelandang yang besar, seperti ada pertandingan sepak bola, klub yang besar Bapak Ibu. Jadi stadionnya penuh ndak karu-karuan. Masjid ketika Ramadan awal penuh ndak karu-karuan. Saking penuhnya sampai ke luar. Betul apa betul? Tapi itu hanya 10 malam pertama. 10 malam kedua masjid seperti iklan Yamaha, semakin ke depan. 10 malam terakhir dan sesudah Ramadan, masjid pun tak seperti dulu lagi. Kenapa? Semakin sepi Bapak Ibu. Betul apa betul Bapak Ibu? Tapi itu masjid Bapak Ibu, masjid saya tidak. Masjid saya semakin habis Ramadan, semakin penuh Pak. Semakin tumpah sampai keluar. Saking banyak yang di luar, yang tinggal di dalam hanya imam sama garim Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ini mohon maaf, masjid setelah Ramadan yang tinggal siapa Pak? Pemain-pemain yang tak bisa lari lagi Pak. Pemain-pemain yang sudah diintip-intip sama malaikat Israel. Ketika dia keluar ditanya, "Ni ke mana jual itu?" "Ndak ada dah, ambil dua aja ya." Ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini saya berada bersama pemain-pemain tersebut, yaitu amalan-amalan di hari senja. Apa amalan yang perlu kita lakukan? Ingat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika usia umur kita ditambahkan oleh Allah, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wal asar, sesungguhnya demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusar, manusia itu dalam kerugian, ilal ladzina amanu,
wa amilus solihati, kecuali manusia yang banyak amal solehnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, orang yang tidak rugi itu adalah orang yang banyak amal soleh. Mumpung masih ada umur, mumpung masih dititipkan oleh Allah umur, manfaatkan sebaik-baiknya di hari senja ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang tertinggi Bapak Ibu? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan artinya taubat, nasuha artinya nama sahabat Nabi. Dulu ada Pak namanya nasuha. Dia buat dosa, Bu. Kemudian setelah dia buat dosa, dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan ternyata taubatnya diterima oleh Allah. Semenjak itulah Nabi mengatakan kepada sahabat, ya ashabi taubatan tukum, hei wahai para sahabatku, taubatlah engkau. Wa kaifa taubatan nasuha, sebagaimana taubatnya si nasuha. Jadi taubatan nasuha itu taubatnya sahabat Nabi, ada namanya dulu nasuha di zaman Nabi Muhammad. Nah, jadi bagaimana taubatan nasuha itu? Taubat nasuha itu yang pertama Bapak Ibu Allah, yaitu berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi kullaha abada. Ya Allah, sayangi aku dengan engkau jauhkan aku dari perbuatan maksiat selama-lamanya. Jadi minta Pak sama Allah supaya nggak balik lagi kepada maksiat. Ini banyak orang yang tobat sambalado. Tahu tobat sambalado Bapak Ibu? Ketika dimakan padehnya bukan main, mengecap pulaunya Pak. Itu padeh lado ya. Tapi setelah seminggu berkata lagi dia, lama lado batang dia. Balik lagi dia Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, taubatan nasuha itu dia minta sama Allah agar dia tidak balik berbuat maksiat. Satu. Lalu bagaimana lagi taubatan nasuha itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Taubatan nasuha dia lakukan Pak Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala hampir setiap hari dia bertaubat dengan salat sunat taubat. Dia perbanyak salat 2 rakaat, namanya salat apa? Salat sunat taubat. Ini amalan di hari senja nih Pak. Bu, saya mohon maaf lahir batin, Nabi saja Pak, mohon maaf, hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW itu bertobat dan beristighfar. Malu kita mungkin Pak jadi umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ana la astaghfiruka wa atubu ilaih illa mar'atan marra fi kulli yaumin wa laili. Demi Allah, aku taubat, aku istighfar setiap hari, jumlahnya 100 kali sehari semalam. Saya tanya Bapak Ibu, di sisa umur ini Bapak Ibu sehari semalam berapa kali taubatnya? Halo? Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain Bapak Ibu. Nabi Pak sudah dapat jaminan surga. Nabi Bu sudah dapat jaminan diharamkan masuk neraka. Saya tanya Bapak Ibu sudah dapat jaminan surga? Bapak Ibu sudah dapat jaminan surga? Sempat yang jawab sudah, perlu kita curigai Pak. Jangan-jangan dia punya orang dalam di dalam surga. Bapak Ibu ada dapat jaminan diharamkan masuk neraka? Belum. Nabi saja sudah, Nabi taubat 100 kali sehari semalam. Minimal kita 2 kali saja Pak. Salat sunat taubat itu sebelum tidur, dan salat sunat taubat itu sebangun dari tidur. Tidak banyak-banyak, sehari itu cukup 2 kali. Bu, sombong kali lah ibu-ibu di sini. Pak, apa begitulah Bu? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunat taubat minimal sehari semalam 2 kali. Menjelang kita tidur, karena dari pagi Pak sampai malam mungkin banyak dosa yang kita lakukan, kita tutup sebelum tidur itu. Bisa jadi itu tidur yang terakhir kita dengan salat sunat taubat. Kalaupun Allah bangunkan kita kembali, kita laksanakan salat sunat taubat. Supaya apa? Supaya di waktu tidur mungkin ada dosa dan maksiat yang kita perbuat.
Karena Nabi saja, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dia siapkan waktu tidur itu bejana. Supaya apa? Ketika dia terbangun, dia rendam dulu tangannya. Supaya apa? Tidak tahu tanganku di mana. Apakah tangan ini berbuat dosa atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu yang Allah. Bu, apalagi ibu-ibu, ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin, Ibu ya. Penghuni neraka kata Nabi yang paling banyak itu perempuan, wanita. Apa sebab? Mungkin lisannya. Karena mohon maaf lahir batin, Nabi yang menjanjikan, man takallam bi kalimatin ma tabayyanu fiha nazilu ila narul jahannam su'uddar. Orang yang berbicara satu kalimat kemudian menyakitin hati seseorang tanpa dia tabayun, tanpa dia timbang-timbang. Kadang kan mohon maaf ibu ngomong tidak mikirkan bagaimana perasaan bapak. Betul Pak? Pak, masih ada orang? Ya, ketika ibu ngomong tak nimbang-nimbang bagaimana perasaan bapak. Betul Pak? Kadang bapak-bapak yang sudah pensiun tuh Bu, mudah tersinggung perasaannya. Masya Allah. Bapak cuman mohon maaf minta air minum, ibu ngomong ndak nampak matang loh. Tuh di situ dispenser. Masya Allah. Ada ibu yang seperti itu Pak? Ada di sini orangnya? Mana orangnya? Masya Allah. Luar biasa. Saya yakin ibu-ibu di sini ndak ada Pak. Itu mah ibu-ibu yang di sana jauh. Ibu-ibu di sini insya Allah tak ada. Tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang mau ngaku maksudnya Pak. Bu, maka oleh sebab itu apa yang terjadi? Bertaubat kita, minta ampun kita. Karena mohon maaf, wa la'natal malaikata minal laila hatta hasba wa minal hasba hatta laila hatta yastaliha. Ketika ibu berkata menyakitkan hati suami, dilaknat oleh malaikat dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, sampai ibu minta maaf sama suami. Maka amalan yang kedua untuk wanita yang sudah senja adalah minta maaf terus sama suami ibu. Pulang nanti sampai di rumah, ibu datangi suami ibu. Ibu cium tangannya, ibu cium keningnya, ibu cium pipinya, ibu peluk tubuhnya. Tapi habis itu jangan ibu tinggalkan. Kalau suami ibu yang hadir di sini, insya Allah dia paham. Ketika ibu cium, apa kata dia dalam hati? Tamakan kaji tadi nampaknya. Ayo Pak ya. Tapi kalau ibu yang tak ada suaminya di sini, jangan main tinggal-tinggal sehabis ibu cium. Karena apa yang terjadi? Dia berkata dalam hati, dimakan bini dia nampaknya kok. Yang kedua, jangan-jangan meninggalkan perangai nampaknya. Maka minta maaf sama suami ibu, Bang. Kalaulah ada mungkin selama ini lisanku menyakitkan hatimu, aku minta maaf agar aku dapat ridho dan tidak dilaknat oleh malaikat, insya Allah. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya Pak. Begitu juga Bapak-bapak. Mohon maaf Pak, belajar kita dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pulang perang capek, sampai rumah dibentak sama istrinya, ditunjuk sama istrinya, dikata-katai sama istrinya. Siapa yang jadi saksi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali mau main ke rumah Sayyidina Umar, tidak jadi masuk karena hanya sampai depan pagar. Dia lihat panglima perang dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk sama istrinya, tapi panglima perang ini hanya diam. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali pun pulang. Dan Sayyidina Umar setelah istrinya marah besar, Sayyidina Umar berkata, apa kata Sayyidina Umar? Hai istriku, aku minta izin ingin berkumpul bersama sahabat-sahabatku yang soleh. Jadi ini Pak jurusnya. Amalan di hari senja ini, cari sahabat yang soleh. Allah yang bilang di dalam surat Al-A'raf, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang beriman, kalau ingin bertambah imanmu, kalau ingin semakin takut kepada Allah, maka hendaklah engkau banyak bersama orang-orang yang soleh, banyak bersama sahabat-sahabat yang baik, banyak bersama sahabat-sahabat yang benar. Sahabat yang baik dan benar itu Pak bukan membela, tapi menunjukkan dan meluruskan jalan kita. Kalau kita mohon maaf duduk di kawan-kawan yang asik main domino Pak, ketika bapak bertengkar sama istri bapak, selesai sudah. Apa ku bilangnya Bang? Sudahlah,
ganti aja yang baru, selesai bah. Itu kata kawan bah. Tapi kalau sahabat yang soleh enggak. Apa kata dia? Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, pergi dia berkumpul bersama sahabatnya, duduk di samping Sayyidina Ali, bertemu lututnya dengan lutut Sayyidina Ali. Dipeganglah oleh Sayyidina Ali, bang, tadi aku main ke rumahmu bang, tapi karena engkau dibentak sama istrimu, aku tidak jadi masuk bang. Kenapa? Aku sudah khawatir bang, jangan-jangan engkau sudah ikut organisasi. Organisasi apa? Ikatan suami takut istri. Coba bayangkan Bapak Ibu Allah, kau panglima perang, ada orang yang menghina Nabi, kau tebas lehernya. Tapi ketika kau ditunjuk sama istrimu, kau cuma nunduk dan diam. Senyum Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hai Ali, siapa yang mengandung anakmu? Istriku. Siapa yang melahirkan anakmu? Bersimbah darah, berderi air mata, berkucuran keringat? Istriku. Siapa yang menyusui anakmu 2 tahun lamanya? Istriku. Siapa yang nyuci bajumu? Istriku. Siapa yang membersihkan rumahmu? Istriku. Bukankah menyuci baju, menyapu rumah di dalam buku Ihya Ulumuddin dikatakan sama Nabi Muhammad itu kewajiban suami? Senyum ibu-ibu mak. Yo, apa kata ibu dalam hati? Besok nak nyapu rumah nampaknya. Tapi karena ada pekerjaan yang luar biasa, yaitu mengais rezeki untuk anak dan istri, pekerjaan itu digantikan sama istri. Bu, jelas. Apa kata Sayyidina Umar? Hai Ali, mereka sudah capek, mereka sudah lelah. Apakah engkau masih berani membentaknya? Nunduk Sayyidina Ali. Jadi Pak, lihat, jangan lihat Pak perjuangan yang pendek Pak, tapi lihat perjuangan yang dilakukan sama istri kita begitu panjang. Salah satunya melahirkan anak kita. Maka jangan pernah Pak kita bentak istri kita marahi istri kita. Banyaklah menyejukkan hatinya. Bagaimana cara menyejukkan hatinya? Banyak-banyaklah kita duduk bersama sahabat-sahabat yang soleh, agar kita ditunjukkan caranya, supaya kita bertahan dengan istri kita demi mengejar yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi amalan di saat senja Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Perbanyaklah zikir. Perbanyaklah mengingat Allah. Bapak Ibu pergi ke masjid zikir. Bapak Ibu duduk di dalam masjid zikir. Bapak Ibu melangkahkan kaki pergi ke masjid ini, zikrullah. Apa hadiah dari Allah? Alladzi lam yaktu khatwatan illa rafa'allahu darajatan wa hutta anhu khati'an. Setiap langkah kaki kananmu datang pahala, setiap langkah kaki kirimu menghapus dosa. Coba bayangkan Pak, kita diberi oleh Allah kaki kanan dan kaki kiri, ternyata punya fungsi. Ketika melakukan perlangkahan menuju ke masjid, kaki kanan datang pahala, kaki kiri menghapus dosa. Yang timbul pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu menghitung jumlah langkah kakinya pergi ke masjid? Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid ini. Ada yang rumahnya jauh dari masjid ini Pak? Ada Bu? Mana jauh dari rumah saya? Di mana rumah Ustaz? Di Arifin Ahmad. Coba bayangkan Pak, langkah kaki kanan datang pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Kalau sudah begini, masih berani meninggalkan masjid Pak? Halo? Masih ada orang? Langkah kaki kanan datang pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah dengan banyak melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Karena nanti Allah, rumah Allah ini akan bersaksi syahidah yaumal qiyamah, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah di hari tua senja ini? Banyak-banyaklah kita menghabiskan harta yang Allah titipkan. Demi Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah turun Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke dalam surga. Ketika Nabi sudah sampai di dalam surga, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Ada yang di sini namanya Pak Ridwan? Ada bapak-bapak punya teman namanya Pak Ridwan? Kalau ada baik-baik sama dia Pak, bisa jadi besok dia yang jaga. Ya Ridwan, wa kulluhum dakhalal jannah.
Hei Ridwan, apakah orang-orang yang ada di luar sana sudah masuk semua dalam surga? Sudah ya Rasulullah. Kalau sudah, kenapa sepasang kekasih hanya sampai di depan jendela surga? Ya Rasulullah, mereka orang baik, mereka orang dermawan, tapi sayang ditunda masuk surga. Kenapa? Karena ternyata kedua anaknya sedang bertengkar, kedua anaknya sedang ribut tentang harta warisan, tentang harta pusakanya. Kapan dia bisa masuk surga? Sampai kedua anaknya tadi berdamai. Maka amalan di hari senja ini, Pak, kumpulkan anak-anak, segera kalau bapak bisa bagikan tuh warisan. Kalau tidak bisa, bikin yang namanya wasiat. Di hari senja ini, Bu, bikin namanya surat wasiat. Wahai anakku tercinta, aku tidak butuh rumah mewahmu, aku tidak butuh kendaraan mewahmu. Yang aku butuhkan adalah sholat dan ibadahmu serta doamu. Yang kedua, yang kubutuhkan, jangan pernah kalian ributkan tentang harta yang kutinggalkan. Kalau kalian mau ambil, sudah kubagi rata. Kutitipkan kepada salah seorang pengacaraku, maka nanti dia akan membagikan. Yang laki-laki dapat 2 kali lipat, yang perempuan hanya 1 kali lipat. Nih yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Agar apa? Agar anak kita tidak bertengkar. Kalau mereka bertengkar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang gagal masuk surga, kita hanya sampai depan jendela surga. Sudah kita bagikan, habiskan lagi Bapak Ibu yang masih punya hak kita, yang tersisa. Bagaimana caranya? Rapikan rumah Allah nih. Sumbangkan ke masjid. Banyak-banyak berikan makan. Man ata'amun musliman, barang siapa yang memberikan makan kepada satu orang muslim biti bin nafsi, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu alfa alfin sanatin, maka Allah akan berikan dia 1 juta pahala. Takbir. Bapak Ibu, saya tanya, mau nggak dapat 1 juta pahala? Cuman sedikit yang jawab mau, yang lain masih ragu nampaknya. Ibu-ibu mau tidak dapat 1 juta pahala? Kalau mau, bikin meja panjang di pinggir jalan tuh. Besok taruh gorengan jam 5 atau jam setengah 6. Ya, menjelang berbuka. Berikan Bu makan. Letakkan nasi putih buana di sana. Saya yakin, jangankan jamaah, jangankan orang-orang di pinggir jalan berbondong-bondong sampai di sini, saya pun insya Allah datang jadinya Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kemudian wa maha anhu alfa alfi sayati, dan Allah hapuskan 1 juta keburukan dan dosanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Wa maha alfun darajatih, Allah angkat 1000 derajatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan di hari senja ini banyaklah kita menghabiskan harta di jalan Allah. Bu, sibuklah bikin amal jariyah. Apa itu amal jariyah, Pak? Satu amal yang kita kerjakan bisa menghantarkan kita sampai ke surga. Mana contohnya? Bapak Ibu yang membeli karpet ini, nih yang beli karpet, sudah ada yang meninggal belum? Sudah ada yang meninggal belum? Ini yang beli karpet, kalau nanti dia sudah meninggal, mengalir Pak. Sebanyak telapak kaki orang yang sholat di atas karpet ini, sebanyak itu dia mendapatkan pahala sholat orang-orang tersebut Pak. Ini kipas. Yang membeli kipas, sebanyak orang-orang yang merasakan kenyamanan dan kedinginan ketika melaksanakan sholat, sebanyak itu pula mengalir pahalanya buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa amalan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyaklah mengingat kematian. Qaribun minan nas, la malun wala ahlun wala sadiqun wala jarizun. Yang paling dekat dengan kalian hai manusia, bukan hartamu, bukan saudaramu, bukan keluargamu, bukan tetanggamu, walakin al-mautihim, akan tetapi kematian. Betul apa betul? Ada yang bisa jamin besok pagi Bapak Ibu masih hidup?
Ada yang bisa jamin nanti malam Bapak Ibu masih bisa hidup? Jangankan besok pagi, jangankan nanti malam, selesai acara ini, tak ada yang bisa jamin kita masih hidup atau tidak. Betul apa betul? Bisa jadi selesai pengajian ini, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Ada yang salah Bapak Ibu? Kalau ada yang salah, silakan Bapak Ibu yang ceramah, saya yang dengarkan. Maka Bapak Ibu Allah, amalan banyak mengingat kematian. Setelah Bapak Ibu banyak mengingat kematian, maka takihkan salah satu zikirnya, zikir yang terbaik. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sama-sama Bapak Ibu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta, ya Allah panggil aku dalam keadaan husnul khatimah. Satu saja Bapak Ibu sebagai contoh. Bapak Ibu tahu pasar pagi Hang Tuah? Tahu ya pasar yang ada di Hang Tuah? Ada preman bertato Pak, taubat hijrah. Sering sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika imam tidak datang, dia yang jadi imam Pak. Ketika sujud rakaat kedua, tidak bangkit-bangkit. Ketika disenggol sama jamaah yang di depan, tumbang dia. Rupanya dia meninggal Pak. Husnul khatimah. Ini yang kita minta. Karena sahabat Nabi pun berkata, ya Rasulullah, wa kaifa jiranihim. Ya Rasul, bagaimana nih ada tetanggaku yang mati, mulutnya menganga, lidahnya menjuntai keluar, matanya terbelalak. Mulutnya menganga. Kata Nabi, dia suka mencari kesalahan orang. Lidahnya menjuntai keluar, dia suka menggibah dan fitnah orang. Matanya terbelalak, nggak bisa ditutupkan. Ditutup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutup lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutup lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuka juga. Ternyata matanya suka mencari-cari kesalahan orang lain. Di sisa umur nih, banyaklah lihat kebaikan orang, jangan lihat kesalahan orang. Banyaklah di sisa umur ini melihat kesalahan diri sendiri, agar kita menjadi orang yang muhasabah diri, agar bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi agar kita menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja amalan yang saya titipkan tadi Bapak Ibu? Yang pertama, taubatan nasuha. Yang kedua, perbanyaklah sahabat yang soleh, yang menuntun kita, yang mengiring kita, yang mengajak kita terus berbuat kebaikan. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sibuklah kita menghabiskan harta di jalan Allah. Dengan Bapak Ibu kumpulkan anak-anak, bikin surat wasiat agar harta itu tidak menjadi panas, agar harta itu tidak menjadi perebutan. Karena kalau sudah diributkan Bapak Ibu, kita hanya sampai depan jendela surga. Nauzubillah min zalik. Lalu apa yang terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah mengingat kematian. Dan banyakkan lidah kita berzikir dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Syukran kasiran wa jaza khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup dengan doa kafarat majelis, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.